Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Di pagi yang redup ini hanya ada dua pilihan: kembali tidur melanjutkan mimpi-mimpi kamu, atau sebaliknya bangun dari tidur dan mewujudkan sebuah mimpi-mimpimu. Oke guys, pagi ini saya mau mereview tanaman milik Mas Amrozi. Satu-satunya tanaman benih Bima Brebes yang ada di paguyuban sini. Kita langsung tanya-tanya ke beliaunya, Mas Amrozi. Ini tanaman berapa HST dan ini sebenarnya benih apa? Karena yang saya tahu di sini belum pernah ada yang tanam jenis Bima Brebes. Yang saya tahu banyak jenis Bima, ada Bima Curut, Bima Derajat, Bima Jokowi, ya Mas ya. Ya. Dan ini pokoknya asalnya bibit, asal benih dari Brebes. Dari Brebes. Ini Mas Amrozinya. Ini benih. Ya. Berapa HST Mas? 18. Ini 18 HST, belum pernah dipupuk. Belum pernah dipupuk sama sekali, tapi sudah pakai dasaran. Pakai dasarannya pakai apa? Saprodap, Ponska, sama SP36. sama SP36. Ini benih berapa kilo? Ini 3 kintal. 3 kintal. Benih kecil. Ini kecil. 3 kintal. Dikasih dasaran Saprodap, SP36 dan Ponska. Berapa kilo? Keseluruhan 30 kilo dari benih 3 kintal. Dan sampai saat ini 18 HST belum pernah dipupuk. Curah hujan yang terlalu tinggi masalahnya. Masalahnya curah hujan yang terlalu tinggi. Ya. Takutnya langsung meluntir. Kalau dipupuk takut meluntir. Ini nyepray pakai apa saja ini? Itu obatnya coba. Ini obat. Pakai MKP, kalsium, skor, Quimax, sama tisin. Ya pakai tisin. Tisin, bahan aktif Sinep 80%, 80 WP. Ini per tangkinya dikasih berapa? Ini sementara masih kecil, saya kasih 2 sendok. Per tangki 16 liter dikasih 2 sendok makan. Ya. Terus pakai MKP monokalium fosfat. Dosisnya dikasih berapa Mas? Ini 2 sendok juga. 2 sendok makan per tangki. Terus ini Kalsium. ini kalsium Kalsium yang kemasan 1 kg ya Mas ya. Ya. Ini kalsium golongan CaCO3. Ini pakai skor. Sementara pakai skor. Tujuannya Mas, tujuan pakai skor Biar agak kokoh dikit. Biar agak kokoh sedikit. Skor. Ya, pakai 10 mili. 10 mili per tangki 16 liter. Kalau ini Abamectin. Racun pakai Abamectin yang murah-murah. Racun pakai Abamectin yang murah-murah. Quimax. Tapi kalau sore saya lain, bukan ini. Sore pakai apa Mas? Saya racunnya pakai regen cair. Regen cair. Fungisidanya saya pakai yang sistemik. Fungisidanya pakai yang sistemik. Yang dari bahan aktif Mancozeb. Bahan aktif Mancozeb. Tapi kalau sore ini yang terakhir itu cuma Mama Lemon. Ini Mama Lemon. Biar bersih. Biar bersih katanya. Ini termasuk salah satu perekat yang bisa dipakai. Tapi saya lebih suka sama Sunlight kalau pakai yang model seperti ini. Sunlight kalau di sini susah cari. Biasa toko-toko sebelah enggak ada.
di toko-toko sebelah katanya tidak ada. Sunlight harus pergi sedikit agak jauh. Agak jauh sedikit. Jadi yang deket-deket pakai Mama Lemon. Jadi bertani itu jangan dipersulit ya Mas ya. Kalau ada ya adanya apa itu dipakai. Biasanya pakai godong waru sama ya. Godong waru. Ya, godong waru diapakno Mas? Itu saya peras saja pakai kain biar enggak terlalu nyumbat di saringan. Oh, biasanya dia perekatnya pakai godong waru. Godong waru itu kalau bahasa di sini waru, tapi tidak tahu bahasa di luar. Seperti bukan randu, tapi waru ya Mas ya. Iya, pakai daun waru diremas, terus diambil airnya itu dibuat perekat. Biasanya seperti itu saya tahu. Kalau ambil daunnya itu pas saya tahu. Pagi-pagi. Ini saya cuma ingin berdiskusi sama Mas Amrozi. Beliau ini namanya Amrozi, tapi bukan tukang rakit bom. Ini Mas Amrozi, petani cabai, petani bawang merah. Intinya dia petani horti. Beliaunya ini sangat teliti. Sudah bertahun-tahun dia bertani di bidang horti. Ini saya cuma sedikit mau berdiskusi. Kalau saya insek, apapun alasannya, kalau pakai insek nggak pakai, saya nggak akan pernah pakai ini. Ini sifatnya asam pasti. Pasti ini sifatnya basah. Insek kalau mau dibuat nyepre, dia itu bisa bekerja dengan baik dalam kondisi asam, tapi kalau dicampur dengan ini kurang maksimal. Kasihan yang inseknya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Itu kalau pendapat saya. Tapi dia kalau sore sudah pakai insek dan tidak pakai fungi ya Mas ya. Cuma pakai fungi sama insek sama racun ya. Racun aja. Yang sistemik. Ini kalau habis hujan saya pakai. Ini kalau habis hujan saja dipakai. Kalau enggak hujan saya istirahat. Lihat. Ini juga salah satu pengurus dari Paguyuban Bawang Merah Ngantulan. Teman-temannya yang kemarin, temennya Mas Karwo yang bilang nek gak kuat tuku obat ora usah nandur brambang. Ini termasuk jajaran pengurusnya juga. Ini disut Mas tanamannya agak sedikit melengkung. Ini sudah memang ciri khasnya. Ya itu nggak tahu, kita juga baru sekali ini pakai bibit ini. Baru sekali ini pakai ini. Ciri khasnya agak sedikit melengkung, batang sedikit kurang tegak. Beliaunya ini masih mempelajari Mas ya. Iya. Masih mempelajari. Jika nanti kedepannya ini bagus bisa dilanjut. Jadi ini pun teman mau minta ini, nggak saya kasih. Saya dulu yang coba. Oh, mau ditempel. Ya, ada yang mau nempel temen, ada yang mau nempel, tidak dikasih karena di sini dibuat uji coba 300 kg. Tapi saya yakin kalau Mas Amrozi ini yang mencoba, insya Allah ini akan jadi bagus dan dipanennya nanti bisa memuaskan. Kendala saat ini apa? Yang saya takutin cuma curah hujan yang ada anginnya. Sama apa itu? Sama kalau ada es kecil-kecil jatuh biasanya itu. Oh, yang ditakuti kalau ada hujan deras yang disertai angin. Terus biasanya ada hujan es batu yang bisa melukai daun. Ya, ini pun kan tadi sore kan terlalu deras kan? Terlalu deras. Oke. Karena kalau ada hujan yang disertai es, biasanya ada hujan es batu. Di sini juga ada kecil-kecil seperti ini Mas ya. Itu bisa melukai daun. Kalau daun sudah terluka akan gampang terkena jamur. Ya, itu yang paling saya takuti. Itu yang ditakuti oleh Master Amrozi ini. Selain hujan Mas. Nah, ini ada ketinggal apa itu kelihatannya ada apa itu? Live minor, ya, live minor ada, tapi alhamdulillah kalau itu mungkin kalau kita rajin nyepray, insya Allah agak ya ini dari kecil sudah dikasih abamectin. Ya itu sedikit yang sering saya bilang ke teman-teman kalau masih pakai kimia sintetik untuk menghalau
Levminer atau grandong atau lirumiza orang menyebutnya. Dari kecil harus dikasih abamectin dari dosis terendah. Itu salah satu cara mencegah datangnya Levminer atau grandong. Kalau kita racun kontak kita pakai sedikit, tapi kalau sistemik saya pakai agak banyak sedikit berani. Makanya dingin bukan nggak panas. Kalau kontak kata Master Amrozi dia pakai dosis kecil. Kalau sistemik dosisnya agak ditambah karena kontak rata-rata sifatnya panas. Ya. Kalau sistemik dingin. Itu saya kalau Ya, tahu kalau yang lain. itu versi dari Master Amrozi. Ini got juga sedikit agak dalam. Ini sudah sesuai SOP kalau menurut saya. Dan tanahnya mungkin besok akan kita cek pakai pH Mas ya. Iya. Mau saya cek pakai pH. Kita lihat keasaman tanahnya. Kalau nanti di bawah netral, nanti kita akan kasih kalsium Mas ya. Atau ini sebelum tanam, sebelum traktor, saya sebelum kasih traktor, arang skam 40 karung. karung. Ini sebelum tanam dikasih arang skam 40 karung. Mas disut Mas. Itu juga panen. Panen apa Pak? Panen long telo. Panen long telo. Long telo ya apa ya? Ketela. Daun ketela. Ubi rambat. Ya ubi rambat. Ini beliau bapaknya Master Amrozi yang setiap hari duet. Ini duet ini. Duet. Beliau itu duet. Jadi ini tanaman Mas Amrozi satu-satunya benih Bima Brebes. 5 derajat ya. Bima derajat yang betul Bima derajat. Pokoknya ini benih asal dari Brebes. Katanya Bima derajat gitu. Bima derajat. Nah, menurut sampean? Kalau saya ya, pokoknya ya sejenis itu Bima, cuma kalau nggak curut ya derajat gitu aja. Cuma Bima kita nggak curut. tahu. Mari macamnya banyak, kita kurang paham karena di sini yang ditanam cuma jenis Bauchi sama Thailand. Rata-rata itu Thailand, ya ini ambil dari bumi Brebes langsung ambil ke sana dan mencoba ditanam di sini. Ini tidak tahu ini Bima curut atau Bima derajat atau Bima Jokowi juga ada. Iya. Ada Bima Jokowi itu juga ada, tapi saya kurang paham. Insya Allah nanti kalau kita tur ke Jawa Tengah kita akan tanya-tanya ada varietas apa saja. Gitu. Ya, ini tanaman masih sedikit agak ya melengkung Mas ya, kurang tegak. Kalau dipupuk rencana pakai apa ini? Ini sudah 18 HST paling tidak kisaran 20 atau 22 kan sudah mulai pupuk. Iya. Ini rencana mau dipupuk apa ini? Rencana saya pakai itu. Saya beli dari Fasdo Ngadem. Saya beli nggak tahu kayak saya tanya gini ya, Mas SP36 sekarang sulit. Saya kasih yang P-nya besar, saya dikasih TCP. TCP yang Ya. yang tinggi fosfatnya. Iya, katanya 46. 46. Iya. Oh, buatan dari Manokwari, Papua. Kita impor dari Papua. Ini pupuknya nanti. Nanti saya mix sama, kalau enggak cuma sedikit. Mungkin kalau enggak Ponska ya apa itu hijau. Sedikit. NPK. Ya, cuma saya pakai yang netral itu, cuma saya tambahi. Kalau saya ya netral, kalau enggak pakai Ponska atau 1616 saya tambah, biasanya N-nya enggak saya tambahin, P-nya saya tambahin, sama K-nya saya tambahin. Oke. Ya. Diturunkan N-nya Ya. sedikit, P-nya agak tinggi ya Mas ya, Tinggi, ya. sama tinggi. Oke. Ini semuanya impor. Benih impor dari Brebes, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau pupuknya impor dari Manokwari. Iya, itu nyoba 1 karung ini. Impor Kemarin. dari Manokwari. Nanti akan kita lihat hasilnya setelah pemupukan. Ini kalau saya pribadi ini tetap tak spray pakai monokalium puspa dulu, MKP ditinggikan, Armen tetap wajib masuk, Iya, Armen. biar
batangnya sedikit agak tegak dan tidak gampang terserang jamur. Kalau ada hujan tidak gampang terluka daunnya. Mungkin kalau nggak ada kendala nanti sore saya kompres pakai itu pakai Mancozeb, saya mix sama apa gitu, tapi nggak pakai racun kayaknya. Oh, nggak pakai racun. Oke. Ini intinya Kalau batang harus tegak dulu. Jadi nanti waktu masuk pupuk, jadi dia itu tidak tambah tinggi. Jadi kalau P dan K ditinggikan, N direndahkan, insya Allah pertumbuhan akan sedikit macet dan dia membuat batang nanti kokoh. Dan untuk pemupukan selanjutnya mengikuti kondisi tanaman. Jadi pemupukan itu tidak bisa dibilang besok saya mau pakai pupuk ini, enggak. Kita mengikuti kondisi tanaman. Kita harus tahu kondisi tanaman kita itu butuh pupuk yang unsurnya apa gitu. Jadi itu sedikit yang bisa saya jelaskan, guys. Ini sudah dari kemarin saya pengen banget mereview ini tanaman karena ini satu-satunya benih impor dari Jawa Tengah dan baru kali ini ditanam di paguyuban sini. Ya, semoga tercapai apa yang diinginkan. Semoga uji coba ini berhasil dan panen dengan sempurna. Amin. Oke, terima kasih. Sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada sedikit kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Master Amrozi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.